Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba bahas mengenai outlook market kripto, khususnya pada saat market mengalami dump gitu ya. Di sini bukan dump sih, tapi koreksi yang atau penurunannya cukup cepat gitu ya. Kemarin sekitar 5% malam hari. Jadi apa yang terjadi dalam market ini kita coba jelaskan dan outlooknya bagaimana. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Oke, kalau kita lihat untuk market ya, in general, Bitcoin kembali lagi turun dari area 70.000-nya, turun ke bawah 69.000, bahkan sempat menyentuh angka kisaran 68.000 kalau tidak salah, ya. 68.000. Altcoin beberapa masih strong performing. Kita lihat di sini Filecoin, Injective, Say, Wormhole cukup positif dalam 24 jam terakhir, walaupun rata-rata mungkin turun ya belasan persen, teman-teman. Ya 8%, 9% seperti itu. Nah, kita coba lihat untuk Fear and Greed sendiri. Fear and Greed di area 72, jadi masih di area greed, walaupun kemarin technically kita di area 77. Jadi memang udah di area extreme greed ya. Secara Fear and Greed Index overall, Bread naik sekitar 3,5%, Injective naik, Filecoin naik. Mereka adalah ketiga yang cukup strong. Sebenarnya beberapa kripto yang strong, tapi secara daily rata-rata mengalami penurunan ya, kecuali tadi yang saya sempat mention ya. Jadi daily ini rata-rata turun. Dia turun 7%, mana 7%, ya 7%, 8%-an lah untuk penurunannya ya. Jadi overall rate days untuk market memang persis banget. Jadi istilahnya ini pada saat market turun, waktu lengah juga, dimana mungkin udah end of week juga di Amerika, di kita juga udah memasuki weekend gitu ya, karena dini hari juga, dan tiba-tiba market flash dump. Kenapa market turun ya? Sebenarnya mungkin dengan situasi yang ada, dimana market mulai melihat Bitcoin kembali lagi ke area 70.000. Kita akan coba testing ke all time high lagi, karena memang all things looks positif juga, seperti yang saya sempat bahas di beberapa video sebelumnya juga gitu ya. Bahkan di sini Standard Chartered Bank aja gitu ya, mereka sempat membahas bahwa Bitcoin akan reach 150.000. Jadi technically orang-orang mungkin udah nggak melihat secara resikonya lagi. Oh, market ini akan langsung naik, istilahnya seperti itu, mulai melihat bullish skenario-nya. Dan yang alhasil yang terjadi adalah 300 juta liquidated from the cryptocurrency market ya, 300 juta dolar. Ini sebenarnya kalau kita dari CoinGlass ini besar gitu ya, tapi kalau kita bandingkan dengan skala yang kemarin April 12, 13 gitu ya, ini nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Ya lumayan ada spike gitu ya, tapi nggak tinggi lah istilahnya ya. Jadi kalau kita jadi likuidasi sendiri, basically ini a flush, jadi mungkin membuat situasi market lebih healthy lagi. Jadi open interestnya lebih healthy, funding rate-nya lebih sehat juga, seperti itu. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa yang terjadi gitu? Siapa yang menjual technically ya? Yang saya langsung lihat adalah sebenarnya dari ETF flows ya. Dimana dari ETF flows sendiri adalah kita outflow 37 gitu ya. Tapi ini saya baru dapat data baru, BlackRock gitu ya, atau EBIT, BlackRock Bitcoin ETF gitu ya, daily flows-nya justru positif 169 juta. Jadi technically ini kan belum di input ya. Jadi kalau udah di input harusnya kita tetap positif kisaran 100 juta dolar gitu. Jadi ya sebenarnya dalam sebenarnya minggu ini aja ya, kalau kita perhatikan ya, kita di atas 100 gitu ya. Dianggap ini nanti sudah ada BlackRock ETF gitu ya. Nanti di sini tulisnya 100 dari berapa? 69 ya, jadi sekitar 170. Jadi ya technically should be positif gitu, positive week. Namun mungkin yang menjadi pertanyaan kita, yes ini positif gitu. Lalu nih saya langsung bertanya lagi gitu, ini positif tapi Bitcoin belum break all time high. Bahkan kita di area 886 dolar inflow aja. Ini kan inflow terbesar kedua gitu ya, tapi nggak berhasil untuk Bitcoin at least break 72.000 atau bahkan menyentuh harga all time high lagi. Jadi memang belum ada sign of strength juga ya, penguatan. Persis kemarin ya paginya, kalau teman-teman memang join di grup community,
saya nggak call bahwa kita akan mengalami koreksi, tapi memang udah sempat bilang bahwa I'm not buying at this level gitu ya, karena saya melihat ini bukan waktu yang tepat untuk kita membeli gitu ya. Memang kita analisa secara objektif, kalau beli, kalau misalnya ini rasanya nggak terlalu bagus untuk beli, ya saya bilang juga nggak beli gitu. Plannya masih bisa play out, tapi nanti kita coba update gitu ya. Tapi di sini saya bahas kita harus break dulu from this level gitu, zona biru ya. Nanti saya akan review analisa ini setelahnya ya, setelah memang market mengalami penurunan. Tapi ya teman-teman, kalau yang belum join, feel free to join, karena outlook kayak gini saya berikan secara gratis. Memang nggak 100% akan selalu benar, tapi mungkin teman-teman jadi ada outlook lah gitu ya, bisa dicek juga. Nah, next apa yang terjadi gitu ya di sini dari Dan Crypto Trades. Bitcoin lost approximately kira-kira sekitar 1,3 miliar di open interest gitu ya. Open interest itu apa? Open interest itu adalah jumlah kontrak open interest ya, jumlah kontrak yang istilahnya terbuka gitu ya. Jadi banyak orang yang istilahnya kalau buka posisi leverage, nah itu berarti open interestnya makin lama makin tinggi gitu, karena mereka ngebuka posisi kontraknya. Dan karena di flush dan market kena liquidation gitu ya, rata-rata mengalami likuidasi yang tadi kita bahas, turun ya open interestnya juga gitu, karena ini market turun. Jadi yang terkena itu long, orang-orang yang membuka posisi long itu terkena liquidation. Jadi overall memang sebenarnya hal seperti ini adalah ya permainan market maker gitu ya, market manipulation juga. Kita sebagai retail investor atau retail traders, kalau kita mau trading seperti ini, kita harus berpikir juga sebenarnya seperti whale, bukan seperti retail. Apa yang akan mereka lakukan gitu ya. Ethereum juga mengalami penurunan sekitar 800 juta dolar gitu. Jadi overall technically hampir 2 billion dollars of open interest itu mengalami hilang gitu ya dari market tuh. Jadi technically ya lebih healthy. Namun kalau kita secara outlook untuk misalnya minggu depan, next week gitu ya, karena menurut saya next week itu akan lebih sangat-sangat key atau sangat-sangat kunci lah untuk market kalau memang mau mengalami kenaikan ya. Karena kalau teman-teman lihat dari economic calendar sendiri, minggu depan itu Rabunya kita akan ada CPI ya, Kamisnya kita akan ada FOMC. Jadi CPI FOMC jadi satu minggu gitu ya. Juni nggak terlalu ada apa-apa sih sebenarnya ya. Jadi ya bakal cukup hot menurut saya minggu depan gitu ya. Dan jadi kemungkinan dua arah atau market mau turun lagi pun juga ada gitu. Dan kalau kita lihat dari suku bunga, kalau kita ngomong secara makro gitu ya, di sini kita kemungkinan besar atau 97% technically ya, kita bakal pause. Jadi secara suku bunga tetap di 5,25% sampai 5,5% gitu. Ini netral sebenarnya, pause gitu. Ini netral, tapi saat ini sebenarnya kalau kita pause itu tidak akan berdampak positif terhadap market kalau menurut saya. Yang kita butuhkan adalah untuk the Fed cutting rates gitu. Tapi probability kita cutting rates saja 2,2%. Jadi ya kemungkinan apakah market akan naik lagi, ini udah ada istilahnya seperti limitation juga, limitasi. Karena untuk FOMC atau keputusan suku bunga ini nggak terlalu berdampak positif untuk kripto gitu ya, walaupun pause ini lebih ke arah netral sih. Nah, kita langsung masuk aja ke teknikalnya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu. Dan kalau saya lihat sebenarnya ini ya technically bisa kita dikatakan ya manipulation juga dari market maker gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin outlooknya, ini kita bahas Bitcoin at least turun dulu ke area ini, lalu mulai bounce lagi, dan memang terjadi turun lalu bounce. Tapi di sini ya, kalau teman-teman lihat dari analisa saya yang sebelumnya, kita harus break warna birunya gitu ya. Ini istilah zona resistance ya. Yang terjadi adalah kita hit ini, lalu kita mulai mengalami kenaikan. Bahkan kemarin malam masih sempat naik mungkin sentuh 72.000 kalau nggak salah ya, sentuh 72.000. Dan ini mungkin trapping banyak orang gitu. Jadi kalau kita lihat secara time frame 15 menit let's say ya, jadi di sini teman-teman lihat ya, karena memang kemarin ada data NFP, non-farm payroll, sama unemployment rates gitu ya. Lalu ini naik nih, jam 4 naik terus sampai jam 7 pada saat data keluar gitu. Lalu hit di sini, kita lihat secara volume bagaimana. Volume, nah
lihat pada saat kenaikan volume di sini, ini volume naik tapi nggak terlalu signifikan juga gitu. Jadi memang secara breakoutnya atau move upnya ini nggak terlalu di back sama mungkin spot buyers juga technically. Lalu dalam satu candle turun 1,3%. Nah, waktu di sini terjadi saya udah langsung was-was gitu ya. Walaupun kita mengalami kenaikan lagi, ini a good flash dump. Orang-orang mungkin caught off guard gitu ya. Biasanya kan kalau turun langsung pemikirannya adalah buy the dip gitu. Tapi kita harus rasional juga, karena kalau menurut saya buy the dip bagus gitu ya, tapi bukan berarti kita setiap turun kita buy the dip gitu. Jadi kita tunggu dulu apakah market benar-benar udah ready untuk naik dulu atau belum gitu ya. Lalu turun, ada konsolidasi lagi, lalu mengalami penurunan ke sini. Dan kalau nggak salah di sini saya sempat bahas gitu ya, kayaknya di komennya teman-teman bisa cek aja nanti. Ada potensi sebenarnya kita membentuk seperti double top, karena technically juga kalau kita lihat secara overall kita tarik garis di sini, ini ada top 1, top 2 gitu teman-teman. Dan technically ini kita belum berhasil membentuk higher high. Jadi kalau kita lihat ke time frame let's say 12 jam gitu ya. Ini volume saya close. Nah, jadi kalau kita perhatikan seperti ini gitu ya. Mungkin nah, kelihatan seperti ini. Jadi ini higher high gitu ya. Lalu kita membentuk higher low. Lalu di sini kita membentuk higher high, teman-teman, gitu ya. Lalu di sini kita membentuk higher low. Kita membentuk base gitu ya di sini. Nah, sekarang ini kita membentuk higher high lagi gitu. Higher high artinya adalah kenaikan Bitcoin dibandingkan high sebelumnya di area ini gitu. Tapi kita belum berhasil gitu. Makanya di sini malah justru di area ini ada rejections. Gitu. Makanya potensi saya melihat kalau misalnya kita nggak bisa membentuk higher high kembali gitu ya. Potensinya adalah kita malah membentuk lower high. Kita mulai mengalami penurunan kembali gitu. Nah, ini harus hati-hati. Technically sebenarnya ini a good one sih. Market lihat di sini breakout, lalu kita retest gitu ya. Tapi saya akan was-was, saya juga nggak akan beli di area ini. Saya lebih ke arah melihat dulu. Lebih baik buy on breakout di support oleh volume. Artinya buy on breakoutnya mereka closingnya itu di candle 12 jam, candle daily atau candle 4 jam at least. Benar-benar buat strong breakout, baru potensi kita buy again. Jadi istilah kalau market mulai mana saya coba tulis ya. Jadi istilah kalau market mulai mengalami kenaikan seperti ini gitu ya, udah mulai naik. Ya let's say dia dip di sini. Nah, ini mungkin potensi saya untuk beli. Ya memang beli lebih di atas, tapi ini udah ada confirmation bahwa market ini akan mengalami kenaikan. Technically seperti itu. Jadi baru naik lagi gitu. Kalau misalnya kita beli di sini saat ini gitu ya, kita beli di sini. Yang saya lihat justru kalau secara objektif gitu ya. Ya ada potensi sebenarnya yang kita lakukan, kita malah membentuk seperti lower high teman-teman. Ya jadi di sini previousnya sebagai resistance gitu ya, di sini jadi resistance juga. Kita breakout jadi support ya. Lalu dia turun ke bawah jadi support lagi. Lalu ini turun ke bawah lagi ya, crash gitu ya. Dan ini retesting ke area ini is quite bullish untuk dia naik lagi. Tapi saya akan perhatikan di area warna putih ini dulu ya. Karena bisa jadi market akan konsolidasi mungkin karena ini weekend juga ya, karena weekend low liquidity dan ini udah ke flush gitu ya. Jadi ya mereka mungkin nggak akan terlalu drive the market untuk mengalami kenaikan lagi langsung. Jadi lebih ke arah kayak gini gitu ya. Ada Senin mungkin langsung mengalami kenaikan, Senin Selasa mungkin naik dulu, testing ke area 70.000 lagi, testing gitu ya. Atau mungkin bahkan sentuh area kisaran 71.000, trapping people gitu ya, baru mengalami penurunan. Jadi konfirmasi kita adalah sebenarnya untuk Bitcoin at least break dulu nih high sebelumnya di sini gitu ya. Karena selama kita belum break di area ini akan cukup was-was juga. Dan lagian kalau misalnya teman-teman kenapa nggak beli di sini ya, karena kita udah beli di area bawah, beli di area bawah sini gitu. Jadi memang kita buy on fear, bener-bener buy on fear gitu. Jadi technically nggak ada rush untuk masuk ke dalam market juga untuk saat ini gitu, karena potensi skenario ini terjadi gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya market ada sedikit penurunan atau ada sedikit pelemahan, I jual beberapa altcoins gitu. Jadi kira-kira ini sih kalau misalnya teman-teman bertanya mengenai outlook market gitu. Jadi konfirmasinya adalah untuk kita at least break higher high-nya dulu ya. Tapi ini karena di sini damnya on weekend, ya ekspektasinya adalah kita untuk sideways dulu. Mungkin ya naik turun gitu, nggak akan terlalu banyak movement, baru
market akan Bitcoin akan coba mungkin testing ke area 70.000 atau 71.000. Nah, di sini kita akan perhatikan apakah dia bisa breakout atau ternyata ini rejection malah kita membentuk lower high. Ya kalau seperti ini artinya kita masuk lagi ke dalam downtrend gitu. Dan potensi sebenarnya untuk double top ini play out, bahkan kita possibly testing ke 66.000. Ya kita nggak mau sih sebenarnya untuk kembali lagi ke area ini. Tapi sebenarnya ini adalah pullback yang kita hanya balik 1 minggu awal lagi, kembali lagi ke area ini gitu. This level should hold, area key level lagi yang sempat saya mention juga gitu. Jadi inilah outlook market yang mungkin secara objektif mungkin bukan yang kita harapkan juga, tapi hopefully ini membantu teman-teman semua. Dan sekali lagi thank you semua for watching. Disclaimer on and do your own research. Kita akan lihat market dan saya akan tetap update di community. Dan thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.